Kita meriwayatkan dari saya karena beberapa waktu ini sering ke Banjar, jadi untuk tabarukan istifadah maka kita gunakan sanad guru kita, Guru Wildan masih hidup, juga Guru Sya'rani. Beliau berdua adalah murid dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani mengambil dari Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Laknawi. Ini bukan orang Arab tapi orang Lucknow. Lucknow ini salah satu tempat di India seingat saya. Wa Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Syekh Umar Hamdan ini lama di Mekah dan ngajar juga di Madinah, sehingga disebut Muhaddits Al-Haramain. Tapi beliau asalnya bukan Mekah Madinah, asalnya dari Maroko, Maghrib dekat, yaitu Tunis seingat saya, Mahras. Dua syekh ini, dua guru Syekh Yasin ini mengambil dari Said Ali bin Zahir Al-Witri an Abdul Ghani Ad-Dahlawi. Nah, Abdul Ghani Ad-Dahlawi ini juga bukan orang Arab tapi Delhi. Ya, Delhi ya. Dahlawi bahasa Arabnya gitu. Dan beliau mengambil dari ahli hadis Muhammad Abid As-Sindi an Saleh, dari Saleh bin Muhammad Al-Fulani, dari Muhammad ibn Sina an Muhammad ibn Abdullah an Nuruddin Ali Az-Zayyadi an Yusuf bin Abdullah Al-Armiyuni an al-mu'allif Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti Al-Mutafassana yang wafat tahun 911. Sekarang berapa? 1444. Dan kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima kita sebagai umat yang terhubung ilmunya, terhubung amalnya, terhubung ruhaninya, kolbunya, dengan segala macam perbedaan faham kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk nama-nama yang kita sebutkan tadi, kita kirimkan wabil khusus kepada pengarang kitab Al-Imam As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikum din ya nusin subta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita berterima kasih kepada Syekh, siapa namanya di sini? Yang dari, jadi beliau dari Palestina seingat saya. Benar Musa? Palestina ya. Beliau mendapatkan teksnya lalu menyalin kembali dengan salinan yang bagus sehingga kita bisa menikmatinya sekarang. Siapa namanya Musa? Ta'rif al-ism? Nah, taib. Semoga beliau yang menyalin kitab ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang hadir dan semua yang berjasa untuk kajian kita pada siang yang diberkahi ini. Ini 12 ribu awal ya. Alhamdulillah. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi Abu Lahab pernah berbahagia waktu anak saudaranya lahir. Saudaranya itu Abdullah. Lahir siapa nama anaknya? Satu-satunya anak Abdullah, Sayyidina Muhammad SAW. Dia senang. Maka disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau menyebutkan di beberapa riwayat yang beliau kumpulkan di beberapa kitab juga, setiap hari Isnin, hari Senin, khaffafallah, Allah ringankan azabnya Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab sudah dicap tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka saya yakin itu yang sahih jelas. Jadi mengamalkan hadis dhaif syaratnya ada beberapa, ada 3. Dan yang paling ujung adalah tahta aslin ma'mulun bih, yang nomor 3-nya. Bahwa hadis itu ada sumbernya. Sumber asalnya yang sahih. Apakah dari Quran udah pasti sahih, atau dari hadis-hadis yang lebih sahih. Dan Nabi ditanya mengenai hari Isnin, apa kata Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Ya. Saya yakin saya dan kita semua yang ada, tidak ada yang maksiatnya, dosanya sebesar Abu Lahab. Enggak ada kan? Abu Lahab dia mencaci maki Rasulullah sewaktu dia melihat Rasulullah besar.
tapi Allah tetap ringankan. Maka saya hakul yakin sekali, siapa yang membesarkan, merayakan, berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, Allah akan ringankan hidupnya. Ya. Niat kita berselawat, merayakan hari ini bukan untuk meringankan masalah kita, bukan. Tapi niat kita betul hanya untuk Rasulullah SAW. Orang yang kenal Rasulullah, maka masalahnya mudah. Allah akan tutupkan semua dosa-dosanya, masa lalunya. Allah akan beri cahaya kalbunya. Allah akan mudahkan segala urusannya. Tapi ingat, nah ini yang saya ingatkan beberapa waktu dan orang salah faham. Ya, salah fahamnya apa? Bukannya sholawat bisa untuk bayar utang, gitu, bisa untuk nyembuhin, gitu ya, memudahkan segala urusan. Benar, itu namanya benefit. Bahasa Arabnya fawaid. Fawaid, faidah, bahasa Indonesianya. Faidah itu beda dengan ghayah. Ghayah kita cuma satu, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu adab yang barangkali sulit kita ikuti selalu. Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, beliau Allah kasyafkan rohaninya sehingga beliau mengarang kitab Kifayatul Akhyar. Ya, tentu teman-teman yang akrab dengan kitab faham siapa beliau. Allah tunjukkan siapa hakikat Nabi Muhammad SAW. Setelah dia melihat, hakikat yang dia lihat adalah yang saya sering baca, wahai Rasulullah, hadis Imam Tirmizi, hadis sahih, mata kunta nabiyan, kapan engkau diangkat jadi nabi? Jawaban Nabi Muhammad SAW, kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wal jasad, atau di riwayat lain bainal ma'i wal ruh wa nafikhir ruh, atau ada lagi di Hakim munjadilun bainal ma'i wat tin. Ini berbagai macam versi, intinya sama. Aku sudah diangkat jadi nabi, sedangkan Adam belum dicipta. Itu maknanya. Jadi nggak usah diterjemahin itu hayat ya. Bainal ma'i wat tin, antara air dan tanah, jangan begitu. Ya, nggak usah diterjemah itu. Itu lafaz. Artinya Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Ya. Saya jadi dosen, saya jadi muallim di Ribat, dengan Nabi jadi Nabi Muhammad, jadi Nabi, sama nggak? Sama nggak? Maunya sama ya? Maunya kita sama kan? Berarti gagal faham. Bedakan ilmu Allah dengan kemuliaan nubuwah. Nah, maka di kitab aslinya di sini dinukil kalam Imam Subki. Ya, di sini ada halaman 7, bab khususiyatin Nabi SAW bikaunihi awwalan nabiyyin fil khalqi wa taqadduma nubuwatihi wa akhzal mitsaq alaihi. Kalau di situ ada ya? Oh, alhamdulillah ya. Dan ini dinukil panjang sekali. Ternyata sebelum Suyuti sudah ada Imam Subki yang nulis kitab At-Ta'zim wal Minnah. Nanti kita juga kaji kitab ini insyaallah ya. Nanti setelah ini saya berharap nanti para muallim ribat nih kan ada yang muallim Selasa. Nanti kita juga akan buka lagi untuk mahasiswa. Kan yang mahasiswi sudah. Insyaallah. Nanti ada beberapa muallim ya, Sidi Musa pasti, Tuanku Mudo Hayat, Angku Mudo. Ya, Sidi Musa juga ada, Tuankunya lebih awal itu ya. Si apa lagi? Mana Sani? Oh, Sani masih di kampung. Oh udah Sani. Bertiga saya berharap nanti siap untuk ngajar ya. Oke, insyaallah. Kalau beliau-beliau ini sudah jelas nih tugasnya nih. Taib. Di sini dinukil semua nih kalam Imam As-Subki. Lalu apa intinya di sini? Nah, saya nggak tahu dinukil nggak kalam Imam As-Subki di sini. Nah, kata Imam Suyuti, kunna nazunnu, kami mengira,
Annahu bil ilmi, bahwasannya kuntu nabiyan, aku telah diangkat jadi nabi itu dalam ilmu Allah. Fabana. Nah, tapi ternyata annahu zaidun ala dzalik. Lebih dari itu. Ala dzalik ma syarahna, sesuai yang kami syarahkan ya. Dan ini silakan dibaca sendiri teman-teman, yang kitab aslinya lebih lengkap. Ini biar kita bersyukur aja pengarang kitabnya. Dari yang tebal 2 kali lipat menjadi hanya 40 halaman ya. Di sini halaman berapa yang bagian itu? Halaman 4 ya. Oke. Baik. Tafadhol Sidi Musa, maju. Taqra. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina. La huna. Ahsan huna. La ahsan huna. Mukri harus di depan. La huna. توجه إلى الأمام. لا أحسن. تفضل. معلومة بويا عاس فيه. لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسنادكم المتصل إلى المؤلف الإمام الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبه وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبالله العظيم نستعين. الحمد لله الذي أتقن بحكمته كل شيء فاحتبك وبعث حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأنار به كل حلق وأتاه من المعجزات والخصائص ما لم يؤته نبي ولا ملك وجعل جنده الملائكة تسير معه حيث سلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما سار فلك ودار فلك. هذا نموذج لطيف وعنوان شريف لخصته من كتابي الكبير الذي جمعت فيه المعجزات والخصائص النبوية بدلائلها وتتبعت فيه الأحاديث الواردة في منصب النبوة وعظيم فضائلها. قصرته على إيراد الخصائص سردا وجيزا وميزت فيه كل نوع من أنواعها تمييزا وسميته نموذج اللذيذ في خصائص الحبيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وينحصر في بابين. Baik. Baik. Ini bagi yang bisa bahasa Arab sudah paham, yang tidak bisa bahasa Arab intinya di paragraf keduanya. Apa kata beliau? Ini catatan kecil tapi inwannya syarif. Ini temanya sangat-sangat penting. Lakhostuhu, aku ringkas dari kitabku sendiri, Al-Kabir. Nah, dia sendiri ngakuin kitabnya kabir. Apalagi kita ya. Jama'tu fihi al-mu'jizat wal khasa'is an-nabiyyah, yang dimana di kitab tersebut aku nukil mu'jizat Nabi dan khasa'is nabawiyah. Ya. Bedanya di sini hanya isi dari riwayatnya, sedangkan dari kitab itu semua riwayatnya dan perawi-perawinya. Ada satu hal sebelum masuk sana untuk jadi asas kita masuk ya, supaya nanti tidak ada pertanyaan banyak dan keraguan. Hadis ahkam, hadis mengenai hukum, perlakuannya beda dengan hadis mengenai sirah dan tarikh. Ya. Hadis mengenai sirah itu sirah tentang perjalanan hidup Nabi atau tarikh sejarah. Itu sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh para imam kita. Oleh karena itu, ketika ada orang mengkritisi Imam Ibnu Ishaq dalam bab Maghazi, Imam Syafi'i
Sebaliknya malah membelanya. Dan beliau mengatakan, kulluna, semua kita iyal mengikuti Ibn Ishaq. Itu cara Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengerti bahwa kritik hadis dalam bab hukum ketat. Tapi kritik hadis dalam bab yang lain tidak ketat. Ya. Dibawa ke atas deh, Umi. Bantu boleh. Ya. Apa sendiri ya. Temenin. Nah. Atas aja, Umi. Baik, kita lanjut ya. Ngantuk. Si kecil ngantuk. Jadi ini prinsip pertama. Maka jika ada muhakik bahkan wa in kana Arabian, meskipun dia orang Arab, orang manalah terserah dia, lalu terlalu ketat dalam bab ini, itu sudah offset, ya, sudah kelewat batas. Cukup dia katakan muttasil, munqati, itu cukup, nggak usah dia mengatakan sahih, tidak sahih. Cuma karena ngikut gaya-gaya ya, Syekh Albani, akhirnya yang terjadi mereka mendhaifkan yang tidak perlu didhaifkan. Ya. Hatta mereka mensahihkan Sahih Bukhari, coba. Ya. Guru saya Dr. Badi Sayyid Al-Laham itu gregetan bukan main ya. Inta katanya. Sahih titik 2 rawahul Bukhari fi sahih. Ya. Ini orang itu suul adab namanya itu sama Imam Bukhari ya. Siapa kita dibandingkan Imam Bukhari? Nah, jangan coba-coba begitu ya. Jangan coba-coba antum mengerti ilmu tahrij nggak apa-apa, tapi jangan ngelewat batas. Nah, ini penting sekali. Oke, teman-teman. Ini yang paling penting. Jadi bab tentang apa tadi? Tarikh dan sirah. Ya. Kalau tarikh berarti asal muasal, maka dia ada kaitannya dengan satu bab namanya ontologi. Asal muasal. Yang merupakan salah satu materi penting dalam kajian-kajian ilmu tasawuf. Ya. Ilmu haqa'iq. Maka jangan heran ketika ada hadis kayak tadi, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi. Ini bukan bab akidah, ini bab ontologi. Ya, maka orang salah faham di situ nggak ada masalah. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Itu bab apa namanya? Ontologi, asal muasal. Contoh lain nih, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Ini bukan bab akidah. Ini bab apa? Bab ontologi. Benar. Kalau perempuan bengkok, sumber bengkoknya siapa? No, lanang-lanang ini. Laki-laki ini sumber bengkoknya. Kalau perempuan ngatuk nih satu, sumbernya ini sumbernya banyak. Nih kita semua ini. Halo. Jadi teman-teman, itu bab bukan bab akidah. Maka jika ada orang mentafsir, menginterpretasikan teks ini, dia bukanlah seorang yang mengingkari teks Nabi. Ya, misalnya ada orang bilang, oh maksudnya bukan perempuan dari tulang rusuk. Gak apa-apa dia ngomong begitu sebagai penafsiran. Tapi kita boleh beda juga sama dia. Dalam bab ontologi, orang bisa menafsir. Ya. Ada lagi misalnya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah qalam. Qalam itu pena. Ya. Tapi di riwayat yang lain yang tidak sahih, yang tadi sahih. Awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama Allah ciptakan akal. Ini tidak bertentangan. Karena al-qalam itu akal. Bagaimana hadis bukan hadis sahih ya, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama Allah ciptakan nur nabimu wahai Jabir. Ini enggak sahih. Yang sahih cuma tadi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ternyata beresnya Imam Ghazali, kata Imam Ghazali. Al-qalam itu siapa? Al-aql itu siapa? An-nur itu siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka di kitab ini ada tentang bahwa Nabi Muhammad diberikan akal yang sempurna. Kita mikirin sederhana aja sudah capek, tapi beliau memikirkan yang luar biasa, nggak pernah capek. Rasulullah itu tantangan dakwahnya berat loh. Berat sekali, beres gak sama beliau? Sokrat ya, Sokrat bahasa Arabnya. Itu minum racun loh terakhir. Cuma mikirin satu kota kecil namanya Athena. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW enggak pernah tuh bunuh diri. Enggak pernah juga bentur-benturin kepalanya kalau ada masalah. Enggak ada. Enggak pernah robek-robek bajunya. Enggak ada pernah. Belum ada masalah, kepalanya bukan dibenturkan tapi dia sujud. Nah itu lain sama kita ya. Lain sama kita. Semoga cara beliau ini kita tiru ya. Jadi teman-teman ada masalah apa saja, coba kepalanya gak usah dibenturkan, tapi kepalanya sujud ke bawah. Insya Allah masalahnya selesai. Ya. Kenapa masalah itu nggak selesai? Karena pakai otak yang ada di depan ini. Otak reptil, kalau istilah kawan-kawan saya. Ya. Reptil itu gimana dia? Dia kecil, nggak banyak. Paling 10%. Tapi yang kanan dan kiri itu lebih besar. Ketika seseorang sujud, maka yang kanan kirinya akan lebih dominan. Umi, iya ke atas. Lah bas, khalas. Masuk. Ya kasih jalan. Ini ada ibu muda juga nih, ya masuk naik atas. Mabruk ya, Faiz dan istri. Alfa mabruk. Pak Faiz ya. Ya. Oke. Silakan dulu. Fadal. Baik ya. Maka ketika dulu saya waktu masih awal-awal di Jakarta ngaji kepada Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, saya pulang tiba-tiba ada orang debat satu kitab, itu Nurul Yakin. Saya nggak pernah belajar kitab itu, tapi saya membaca. Yang nanya ternyata di sekolahnya dan bahkan dia gurunya. Nanya, menurut ente gimana kitab Nurul Yakin? Bagus, saya bilang gitu. Karena saya menggunakan metode ini. Bab tarikh boleh, hadis dhaif. Apa-apaan ente, nggak ngerti ente sejarah, nggak ngerti hadis. Dia ngomong begitu sama kita. Ya. Maksudnya apa bang? Saya bilang gitu. Itu lagi di majelis. Nurul Yakin banyak hadis dhaifnya, bahkan hadis palsu. Dia yang nggak ngerti. Kalau kita gunakan cara-cara hadis hukum kepada hadis-hadis sejarah, maka banyak sejarah yang hilang. Karena orang-orang itu belum pernah perhatian yang kuat sampai Nabi betul-betul mendeklarasikan ke rasulannya. Benar nggak? Maka berita antara Nabi Muhammad lahir dengan umur 40, ini beritanya nggak berlaku hukum takhrij hadis yang ketat itu. Dia sekedar mentakhrij, selesai. Nggak berlaku hukum seleksi yang ketat untuk ilmu hukum, nggak boleh kita pakai. Dan inilah manhaj ulama salaf. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna. Kalau kami meriwayatkan hadis-hadis yang halal haram, kami ketat. Tapi kalau di luar itu, tasahalna, kami tasahul. Terus mereka pakai manhaj salaf siapa hari ini? Yang mendhaifkan hadis-hadis masalah tarikh dan sejarah dan sirah. Ya. Kita bingung mereka imamnya siapa sebenarnya. Ya. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal enggak juga ya. Mungkin Imam Faiz kali ya. Baik. Ya, jadi nanti jika ketemu riwayat-riwayat yang beragam, nikmati aja, ya. Nah, pakai perasaan baca riwayat itu, jangan pakai kemudian otak kritis lagi. Pakai otak kritis nanti di bab hukum dan bab akidah. Kalau bab ontologi tidak usah, ya. Kita nikmati, seperti kita baca sebuah cerita dan itu indah sekali, ya. Orang udah nangis-nangis, kita masih dhaif. Neliti juga nggak pernah, ya. Baik, kita lanjut baca Sidi Musa.
Al-babul awwalu fil khasa'is allati ukhtussa biha an jami'il anbiya'i wa lam yu'taha nabiyyun qablahu. Wa fihi arba'atu fusulin. Al-faslu al-awwalu fima ikhtassa bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bidatihi minad dunya. Al-faslu tsani fima ikhtassa bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi syar'ihi fi ummatihi fi dunya. Al-faslu tsalitsu fima ikhtassa bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bidatihi fil akhirati. Al-faslu rabi'u fima ikhtassa bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ummatihi fil akhirati. Baik. Ikhwah semua, saudara-saudariku, ilmu mengenai tentang Nabi itu banyak. Ada yang disebut manaqib. Pernah dengar manaqib? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, manaqib sahabat, manaqib. Itu satu fan, satu cabang ilmu. Ada lagi namanya ilmunya ilmu sirah. Itu satu cabang. Sirah ini perjalanan hidup. Baik sebelum beliau lahir atau setelah beliau lahir. Dan yang ketiga ada namanya ilmul khasais. Fan khasais, mengenai khasais. Jadi tentang sosok Nabi SAW minimal ada 3 fan ini. Ya. 3 cabang ilmu tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu di Indonesia yang menggabungkan ilmu ini adalah guru yang baru saya kunjungi di Sumeneb kemarin, Abuya Taifur bin Ali Wafa An-Naqsyabandi. Beliau nulis buku dan nazam, gabungan antara 3 ilmu ini. Ajib. Murid daripada Syekh Ismail Zain, juga Syekh Yasin Al-Fadani dan masyayikh lain. Ya. Imam Suyuti juga adalah salah satu imam marja, imam yang menjadi panduan, menjadi referensi dalam ilmu ini. Maka teman-teman, semua kitab-kitab yang ada Simtud Duror, Berzinji, Syaraful Anam, apalagi semuanya merujuk kepada kitab Imam Suyuti, terutama Al-Khasais. Ya, terutama Al-Khasais. Nanti ada tambahan Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir, ada Tarikh Tobari, ada Tarikh Bukhari dan lain sebagainya. Ya. Di sini ada bab pertama, Khasais allati ukhtussa biha, yang mana Nabi dikhususkan dari semua para Nabi. Jadi beliau punya kekhususan yang gak ada di Nabi Adam, yang gak ada di Nabi Nuh, yang gak ada di Nabi mana saja. Ini jangan berharap khatam sehari nih kitab ya. Yang penting kita dapat tabaruk bacaannya dulu nih seberapanya. Ya. Kalau metode aslinya, kalau bisa bahasa Arab itu cukup dibaca syarah dikit, baca syarah dikit. Cuma kan manfaatnya jadi berkurang ya, cuma dapat barokah, tapi manfaatnya kurang. Nah, kita gabungkan, dapat berkahnya, juga dapat manfaatnya, insya Allah. Fasal pertama yang akan kita baca, kekhususan Nabi fi zatihi, pada zatnya, pada sosok dirinya sendiri. Ya. Tafadhal. Al-faslul awwalu bima ikhtassa bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fi dzatihi min ad-dunya. Ikhtassa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi annahu awwalun nabiyyin khalqan wa bi taqaddumi nubuwwatihi fa kana nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa tini wa bi taqaddumi akhdil mitsaqi alaihi wa annahu awwalu man qala bala yauma alastu bi rabbikum wa khalaqa adama wa jami'a al makhluqati li ajlihi. Oke, baik. Nah, itu udah satu tema. Satu khususan Nabi Muhammad SAW yang mesti diketahui oleh setiap yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ya, apalagi pejuang-pejuang ahlus sunnah. Ya, apa itu? Annahu awwalun nabiyyina khalqan.
makhluk pertama yang dijadikan, diangkat sebagai nabi. Sosok fisiknya belum ada, terus yang diangkat siapa dong? Ruhnya. Dan ini dalil kuat bahwa al-arwah lebih dulu daripada ajsad. Ya. Wa bi taqaddumi nubuwwatih, dan lebih dahulu nubuatnya. Ya. Jadi antum kerjanya apa hari ini dengan nabi jadi nabi sama enggak? Kurang ajar yang bilang sama itu. Ya. Atau jahilun, enggak ngerti. Semoga yang jahilun. Kalau kurang ajar kan hilang barokah dari dia. Ya. Semoga karena tidak mengerti aja, dan Allah maafkan. Ya. Kenapa? Karena taqaddum nubuwah ini suatu pembahasan khusus dan panjang dalam kajian-kajian keilmuan. Tadi saya sudah sebutkan di kitab aslinya. Ya. Imam Subki sangat kencang sekali mengatakan bahwa ini menunjukkan khususiyahnya, kekhususan bahwa beliau memang nabi pertama yang diangkat, bukan ilmu. Ilmu Allah mencakup semua. Kalau ilmu Allah nggak ada bedanya, terus untuk apa Nabi ngomong kuntu nabiyan? Cukup belum mengatakan kuntu fi ilmillah nabi. Aku dalam ilmu Allah nabi. Terus yang mahasiswa ngomongnya apa? Saya juga fi ilmillah dalam ilmu Allah mahasiswa. Setara dong kalian. Ya? Yang ngomong begitu bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Tapi kok masih bisa ngeles tuh heran kita ya. Udah jelas teksnya begini, dalilnya begitu. Tapi ya sudahlah, kita nggak maksain orang ke depan pemahaman kita ya. La ikraha fiddin, ya. Jika Allah mengajarkan tidak ada paksaan, ya udah kita nggak maksa. Jadi orang boleh beda, ya. Fakana nabiyyan wa Adam bainal ma'i wattin. Adam masih bahan, belum dicipta. Aku sudah jadi nabi. Nah, tidak hanya itu, taqaddum akhdhil mitsaq. Yang pertama kali diambil perjanjian darinya. Ya. Wa annahu awwalu man qala bala. Masih ingat? Enggak ada ingat kan? Dulu semua ruh kita semua nih yang duduk, yang ngaji hari ini, siang ini. Semua ruh ini Allah tanya, alastu bi rabbikum. Enggak ada yang ingat kan? Bukankah aku penciptamu, Rabbmu, pentadbirmu, peniupmu? Semuanya enggak ada yang ingat kok. Kenapa? Karena ngingetnya pakai otak. Otak kita seumur sama badan. Badan ini lahir tahun berapa? Ya sampai segitu ingatnya. Bahkan ada yang nggak ingat kan lahirnya ngapain? Dulu Firdaus lahirnya ingat gak? Nggak gitu, nggak ingat ya. Waktu lahir langsung berdiri nggak? Kalah sama kucing ya. Kucing lahir langsung jalan, kucingnya Novi. Ya. Nggak ada yang ingat. Inilah amnesia rohani. Itu sebabnya amnesia rohani ini mesti dikembalikan dengan talqin zikir. Itulah rahasia talqin. Ya, lupakan dulu baiat bab berat ya. Masyayikh kita mendahulukan talqin alal bai'ah karena baiat itu berat. Antum kalau baiat cukup satu guru, tapi kalau talqin bisa banyak guru. Gitu. Ini langsung Allah nalkin mereka kan, alastu bi rabbikum. Semua kita jawab, bala syahidna. Dulu tidak perlu ditalkin seperti sekarang, pejemin mata, lidah dikunci, ya, norak banget. Ya, saya dibilang norak sama orang, ya biarin deh. Ya. Kita emang cara talkin kita begitu. Kenapa kita begitu? Supaya terkenang rohani itu ke masa sebelumnya, maka akses dia terhadap dunia harus dikunci. Maka lidah harus dikunci, mata harus dipejam. Walaupun ente bilang norak, nggak ada apa-apa. Supaya inilah yang kita sebut maut qoblal maut. Mutu qoblaan tamutu. Kamu matikan dirimu secara maknawi sebelum benar-benar mati.
Apa tanda ingatnya? Ingatnya nggak pakai ini juga. Ini ingatnya dengan gambar, dengan tempat. Kalau ruh ingatnya dengan rasa. Maka az-zikrayat, ingatnya ruh adalah rasa yang muncul. Beda ya. Saya ingat seseorang, kelihatan wajahnya. Kalau ingatnya ruh bukan. Ada rasa bergetar. Maka disebutlah wajilat qulubuhum. Bergetar kalbunya. Bulu romanya berdiri. Itu dia. Ini cara. Makanya teman-teman, ini Jumat malam kan ada ini zikir ya. Alhamdulillah duo Buya ini. Biasanya ada Firdaus juga ya. Tiga Buya. Alhamdulillah mau berkhidmat untuk mimpin zikir. Insyaallah sesekali saya datang ya. Khataman zikir la ilaha illallah untuk mengenang indahnya mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Indah nih ingat Allah itu ya. Zikrullah, zikir kepada Allah itu cara kita mengenang masa itu. Dan teman-teman jujur saja, punya orang tua yang masih hidup mungkin akan santai, tapi kalau orang tua sudah meninggal, antum ingat ini Bang Do nih baru ditinggal sama orang tuanya, kalau ingat air matanya netes ya. Kalau kita ingat dengan masa itu, maka air mata akan netes. Orang tua rohani kita siapa? Semuanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengingat beliau adalah mengingat ayahanda rohani. Ya. Yang pertama kali mengajarkan semua ruh dan mengatakan bala syahidna, kami menyaksikan. Kalau sekarang kan kita cuma asyhadu, bersaksi dengan lisan, tapi belum betul-betul syuhud, menyaksikan dengan ruh, masih terhijab ya, tapi lumayan lah. Nah, yang pertama menjawab bala itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan di ujung kalimat tadi yang dibaca Sidi Musa, wa khalaqa Adam wa jami'al makhluqat li ajli. Semua makhluk manusia termasuk Nabi Adam dan kita tercipta li ajlih, karenanya. Tercipta karenanya. Jadi satu bulu yang ada di badan, satu sel yang ada di tubuh, satu tetes darah yang mengalir di badan kita yang hina ini, dulu berasal dari cahaya yang mulia, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersihkan semuanya itu dengan bersalawat ya. Insya Allah semuanya Allah bersihkan, gak ada yang gak bisa dibersihkan oleh Allah ya. Taib, lanjut Sidi Musa. Wa kitabatu ismihi wa bi kitabati ismihi asy-syarifi 'ala al-'arsy wa kulli sama'in wa ma fiha wal jinani wa sa'iril malakuti wa bi dzikril malaikati lahu fi kulli sa'atin wa dzikri ismihi fil adani fi ahdi adama wa fil malakutil a'la wa akhdhil mitsaqi 'ala nabiyyina adama faman ba'dahu ay yu'minu bihi wa yansuruhu wa tabshiri bihi fil kutubis sabiqati wa na'tihi fiha wa na'ti ashabihi wa khulafaihi wa ummatihi wa hujiba iblisu minas samawati li maulidihi wa syuqqa sadruhu fi ahadil qawlaini wa huwa al-asahu wa ju'ila khataman nubuwati bi zuhrihi bi za'i qalbihi haitsu yadkhulu syaitan wa sa'irul anbiya'i kana al-khatamu fi yaminihim wa bi anna lahu alfa ismin Naam. wa bi ishtiqaq ismihi min ismillahi Masyaallah. wa bi annahu summiya min asma'illahi bi nahwi 70 isman wa bi annahu summiya ahmada wa lam yusamma bihi ahadun qablahu wa qad 'uddat hadhihi al-khasa'isu fi hadithi Muslim. Taib, Masyaallah. Ini kayaknya menjelaskan ini aja udah sampai asar nih. Kita coba ringkas ya.
wa kitabatu ismihi syarif 'alal 'arsy. Asy-syarif itu artinya mulia. Namanya yang mulia Muhammad, Ahmad, ditulis di singgasana arsy. Jadi arsy itu kalau dibuat ilustrasinya, mau dibuat nggak ilustrasinya? Biar konek-konek dikit lah. Ini ilustrasi loh ya. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kalau gambaran orang bumi flat kan begini. Sebenarnya dua-duanya benar. Begini kan? Ini itu untuk menggambarkan strata alam. Strata alam begini buat gambarnya. Tapi kalau bagaimana sebenarnya aras itu dengan bumi, ini lebih kurang. Ini aras Allah. Imajinasiin aja ya. Ini hanya analog. Ini kursiullah. Di sini lauh mahfuz. Barulah di sini langit. 1, 2, 3, 4. Berapa tuh? 5, 6, 7. Ini 1. Di dalam 1 ini, dikeluarin tuh. Nah, 1 ini jadi kita nih, bumi ini. Kecil banget kan? Jadi di dalam titik ini, disitulah kita. Aras itu kira-kira begini. Dan ini yang menggambarkan ulama kita, Imam Ibn Arabi, Imam Majili. Jadi ini digabung. Jadi ini nggak bumi flat dengan bumi apa namanya? Bundar. Itu nggak bertentangan sebenarnya. Ya. Ini menunjukkan tingkatannya. Dan memang Allah ciptakan begitu. Kemanapun kita pergi rasanya kayaknya flat. Rasanya. Aras itu seperti ini. Dan ada 4 qawaimnya. Apa arti qawaim? Tiang-tiangnya ada 4. Dan di setiap tiang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi antum kalau baca nama Nabi, baca nama Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu getarnya sampai ke tiang aras. Ya. Makanya selama masih ada yang baca 2 kalimat ini, kiamat gak jadi. Gak akan terjadi. Itu dahsyatnya. Ya. Kiamat nanti hancur paling yang situ aja kan. Dan diperdebatkan apakah sampai ke atas itu hancur. Tapi aras gak hancur nanti. Yang hancur cuma bumi. Nanti diganti bumi yang baru. Itu yang disebut kiamat. Ini kiamat bumi aja. Nah, tapi kemudian ada riwayat yang menyebutkan malaikat-malaikat juga dimatikan. Ya, itu panjang lagi ceritanya. Ya. Tapi yang paling penting di sini, namanya ditulis di arasnya dan di tiang arasnya. Iblis 18.000 tahun wiridan itu nggak lihat tuh. Tapi Nabi Adam hanya beberapa masa dia di surga, dia bisa melihat. Kok bisa lihat Nabi Adam? Dia belum tahu sholawat. Dia diajarkan asma oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma. Dan cara Allah mengajarkan Nabi Adam asma, dibukakan aras. Hijab arasnya dibukakan. Jadi diajarin tuh jangan bayangin kayak saya nih duduk, antum bayangin Allah duduk, dam sini dam, aku ajar gitu. Jangan, gak begitu. Gak begitu cara Allah mengajar Nabi Adam, enggak. Caranya itu sangat natural sekali. Ya, Nabi Adam mengenal nama-nama yang ada di surga, bertahap-bertahap. Seperti kita bertahap belajar. Jadi yang dibayangkan nama Allah, itu masuk, enggak begitu. Dia bertahap. Apa yang kita lakukan hari ini, itu dulu adalah perbuatan Nabi Adam. Mengenal nama orang, seneng nggak diingat namanya sama orang? Seneng kita pasti. Apalagi mancung ya. Kita seneng. Ya. Nama Allah Ta'ala, Allah singkapkan aras, dan dia lihat, wah ini pasti orang mulia nih. Lain dengan iblis. Iblis baru dites dengan Nabi Adam, dia langsung nolak.
Dia ngelihat orang baru itu kayak ancaman. Nah, gimana nih? Kita ngelihat ada orang baru, pendatang baru, apakah sebagai ancaman? Atau sebagai teman? Seharusnya sebagai teman, ya. Apalagi wa kullu sama wa ma fiha wal jinan ya. Wa sairil malakut. Wa setiap langit, penduduknya, surga dan semua alam malakut. Alam malakut itu alam antara, ini alam nyata nih. Alam nyata. Ada alam malaikat yang ada di samping kiri kanan kita, malaikat Munkar Nakir. Jangan dibayangkan dia di luar sana. Dia sebenarnya paralel dengan alam ini. Cuma itu bahasa yang bisa saya sebutkan, paralel dengan alam ini. Ya. Barangkali gitu ya. Wa zikrul malaikati lahu fi kulli sa'ah. Bahkan malaikat semuanya penduduk surga menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini artis viral. Dikenal di mana-mana. Orangnya secara fisik belum ada. Secara fisik belum ada, tapi namanya sudah disebut-sebut. Maka ketika Sayyidina Mikail turun dengan Sayyidina Jibril, apa kata Mikail? Huwa, emang itu? Emang itu yang kita sebut-sebut di langit? Gak tahu Mikail itu antara percaya apa enggak kali ya? Orang kecil gitu ya. Barangkali wallahu alam. Tapi kan dia tugas. Tugasnya apa? Tugasnya menemani Sayyidina Jibril untuk membedah dadanya. Berarti betul mereka sudah kenal. Dan dalil keduanya ketika beliau naik ke Mi'raj, masih ingat? Ketika ditanya, man anta? Jadi penduduk langit nanya, Jibril presiden langit, masih ditanya, ente siapa? Jadi kita kalau ketemu sama security, jangan ngotot, lu gak tau sama gua. Kenapa jangan gitu? Emang tugas dia begitu. Ya? Tugas dia nanya. Di langit juga begitu. Jibril bilang apa? Saya bersama Muhammad. Wa qad bu'itha, dia baru saja diutus. Langsung dibukakan pintu. Nah, ini rahasia pembuka alam malakut Jabarut adalah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau kolbunya lebih lembut, masukkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah. Wa dzikrul malaikati lahu fi kulli sa'a wa dzikru ismihi fil adzan. Ternyata sudah ada azan ya. Sudah ada azan. Apa arti azan? Azan itu pemberitahuan ketika penduduk langit Sayyidina Jibril azan. Jadi yang pertama azan fil alam Sayyidina Jibril atau Jibrail. Beliau ketika azan menyebut Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Nabi Adam nanya, lah udah ada nama Muhammad tuh. Jadi Nabi Adam itu nggak heran kemudian kenapa beliau sangat-sangat luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau belum melihat wujud aslinya. Nah ini coba lihat nih, diambilnya wa akhzul mitsaq 'alan nabiyyin. Semua nabi dimintai perjanjian. Apa janjinya? Dimulai dari Adam sampai setelahnya, untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita imannya percaya ke nabi-nabi terdahulu, sedangkan Nabi Adam percaya kepada nabi yang akan dibangkitkan kerasulannya di akhir. Ini perbedaan iman beliau dengan kita. Udah boleh berat ini ya, belum makan siang ya. Bahkan ada kalimatnya wa yang suruh, mereka akan membantunya. Nah, membantunya ini bisa maknanya mengabarkan kaumnya bahwa akan muncul Nabi Muhammad SAW. Atau yang kedua, seperti Nabi Isa ketika dia diutus kembali, bukan diutus, dia diturunkan kembali, dia akan menolong pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi semua Nabi itu berkeinginan untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Karena di akhir zaman Nabi Muhammad tidak dilahirkan kembali karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Maka para nabi
mewariskan nur nubuat mereka kepada wali-wali di akhir zaman. Itu cara mereka membantu. Semoga kita termasuk yang mewarisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa tabsyir bihi fil kutubis sabiqah. Tabsyir, pemberitaan mengenainya bihi, mengenai Nabi Muhammad SAW fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab yang lalu. Dan sifat-sifatnya, bahkan tidak hanya Nabi Muhammad, disebutkan sifat beliau, nama-nama sahabatnya, nama-nama khalifahnya, dan umatnya. Dalam hadis Abu Nuaim, Nabi Musa itu membaca semua karakter umat Nabi Muhammad. Antum duduk-duduk sekarang itu udah dibaca sama Nabi Musa. Dan Nabi Musa pengen jadi salah satu orang yang seperti kita. Ya. Terus tiba-tiba kita nyesel jadi umat Nabi Muhammad terus, dan tiba-tiba ada orang bunuh diri. Konyol sekali itu orangnya. Apapun masalah hidup, jangan pernah bunuh diri. Ya. Itu dosa terbesar di bawah syirik dan durhaka kepada orang tua. Ya. Dikira masalah selesai, bunuh diri. Ya. Tambah banyak masalahnya. Timbul masalah baru. Wa hujiba iblisu minas samawat. Ternyata dulu iblis masih boleh mondar-mandir. Kenapa? Iblis ini kan masih punya sayap toh. Lahir Nabi Muhammad, sayapnya patah. Semua. Jadi dulu nggak patah semua. Sekarang patah semua. Patah di situ bisa hakiki, bisa majazi, artinya tidak dapat akses lagi ke langit. Maka sejak saat itulah dukun ini udah gak sakti lagi. Dulu yang disebut kahin itu beneran sakti. Maka jitnya Nabi Abdul Muttalib ketika mimpi, apa mimpinya? Beliau mimpi lalu melihat, ada di kitab ini ya, ada di kitab Khasa'is Al-Kubra. Di sini juga ada. Melihat ada pohon besar sekali, sebesar alam semesta. Lalu di situ dari dalam badannya dia terlihat ya. Di situ dia ngelihat siapa. Besok dia datang ke kahin, dukun. Apa kata dukun? Nanti akan muncul dari keturunanmu, dari anakmu seorang nabi atau raja. Ulang. Dia percaya orang Mekah dulu begitu tidak syirik. Kenapa? Karena dulu iblis turun bawa beritanya benar. Ya, gosipnya di atas benar. Kalau nggak Abdul Muthalib musyrik dong. Maka kahin yang ada di kitab tarikh qabla maulid Nabi, sebelum Nabi lahir, itu beda dengan kahin yang ada setelah Nabi diutus. Ini harus pinter-pinter juga baca teks. Man ata kahinan, kata Nabi, siapa yang datang ke dukun, maka tidak lan tuqbal salatuhu arba'ina yauman, enggak diterima salatnya 40 hari. Itu dukun, karena kesaktian mereka, kebenaran berita mereka sudah di-cut dengan adanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dukun dalam pengertian dukun herbal, dukun beranak, ini kan ada yang lahir sama dukun beranak nih, wajah-wajahnya. Bu Tina salah satunya kayaknya. Ya, sama dukun beranak Bu, di Lampung. Ya, saya dulu kalau sakit tuh ya, sakit apa namanya, panas campak itu, datang sama dukun herbal. Dikasih bunga mawar sama daun jarak namanya. Terus kasih air, bacain. Saya nanya, baca apa? Buya. Ini Buya juga dukunnya. Baca sholawat doang, Fatihah. Hah? Syiriknya apa coba? Betul, habis diusap 2 jam kita tidur, selesai, keringat keluar. Selamat syirik. Itu bukan dukun dalam pengertian kain. Itu tobib. Cuma tobibnya tobib taklidi, tobib tradisional. Tobib nabati, herbal ya. Baik. Iblis dihijab dari langit limaulidihi. Lamnya di situ menunjukkan karena, ta'lil ya, atau illah ya, illah. Karena kelahirannya. Berarti beliau lahir aja spesial nggak? Maka penting nggak kita rayakan kelahirannya? Penting. Ya. Terus yang masih bilang ini syirik, apa menyerupai Nasrani gimana? Gagal faham deh. Kita nggak pernah nyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita tidak pernah menyembahnya, justru kita memujinya karena sebab ialah kita mengenal yang kita sembah. Itu. Ya.
aliran gagal faham itu suatu sekte baru sekarang tuh ya. Gagal fahamiyah. Wa syaqqa sadru fi ahadil qaulain, dan dibedah. Ini ada banyak riwayat. Beberapa ulama ngumpulin 5 riwayat lalu mereka mengatakan berarti 5 kali. La khata, itu keliru. Ya. Imam Suyuti memilih 3 kali seperti Ibnu Hajar gurunya. Tapi ana amilu ilal qaul bi marratain bas. 2 kali. Jadi saya cenderung kepada kaul bahwa beliau dibelah dadanya cuma 2 kali. Satu waktu beliau masih kecil, main-main dengan saudara susunya, dan yang kedua waktu beliau hendak mau mi'raj. Ini ikhtiar aja, ini bukan ijtihad. Kan ini milih doang. Kalau ijtihad menciptakan yang baru. Ini cuma mengikhtiar, memilih berdasarkan riwayat yang kita baca. Berarti ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3. Nah, 3 ini mengatakan Ibnu Hajar. Yang tuh boleh ikut Ibnu Hajar, nggak ikut aneh juga nggak apa-apa. Ya, kan beliau lebih alim lah. Ya. Cuma berdasarkan riwayat-riwayat yang kita kumpulkan juga sekarang, saya memilih marrain. Ya. Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan dalam kitab Syarah Tajalliyat bahwa ini juga mungkin terjadi pada para aulia. Para aulia itu juga ada yang dibedah dadanya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Wahwal asah, yang benar betul dadanya dibedah. Wa ju'ila khatamun nubuwah bi zahrihi. Kalau para nabi di stempel kenabiannya di bagian kanan. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW di stempel bagian sini. Ya, bagian tengkuk ya. Apa nyebutnya? Tengkuk. Ya. Sehingga ya syaitan tidak masuk lagi. Ya. Wasairul anbiya kana al-khatamu fi yaminihim bi anna lahu alfa ismin. Baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai ribuan nama. Ini bukan 1000, ribuan nama. Apa yang paling ajib? Wa bi ismihi min ismillah. Bahkan namanya dipecah dari nama-nama Allah. Ya. Coba ayat yang kita baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, 1, alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 3, rauf rahim. Tapi apa kata beliau? Bahkan 70 asmaul husna itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah, tapi nama Nabi dia ambil dari 70 nama itu. Bukan hanya sedikit, ya. Wa bi ishtiqaq ismihi min ismillah. Penting sekali nama itu. Apa arti nama? Ingat, al-ism lahu ma'nayan. Mungkin yang dulu ikut ngaji mas saya sudah tahu. Pertama, ulu, ketinggian. Yang kedua, alam, tanda. Jadi apa arti nama? Ketinggian derajat, dan yang kedua tanda. Maka jangan main-main sama nama. Saya nggak sepakat kalau orang ngomong apalah arti sebuah nama. Sekarapmu. Kalau bagi kita sangatlah berarti sebuah nama. Itu kalau ada orang bermasalah hidupnya. Dulu saya punya adik sepupu, masih hidup. Adik sepupu saya ini namanya Gandhi. Namanya keren depannya, Muhammad Gandhi. Tapi sakit mulu. Itu tante saya sampai bingung. Gak tahu, mungkin beliau suami istri datang ke seorang alim, karena masih ada orang alim di tempat kami. Apa kata beliau? Ghair ismah, ganti namanya. Namanya agak keren, ya. Namanya Muhammad Alfred. Orang kira nama barat kan? Enggak, Alfred itu ada Alford. Keren kan? Bukan Alfred itu. Antum sadar nggak nama-nama mobil itu ada sebagian nama Allah, ada nama setan, ada nama binatang, ya kan? Alfred. Bukan cocok logis, serius. Anda ngomong serius. Ya, ada nama macam-macam lah ya. Saya nggak usah sebut lah. Nama itu penting. Nama itu penting sekali. Ya. Dan nama adalah satu anugerah nubuat kepada Sayyidina Adam.
Kenapa saya selalu mengatakan hati-hati sama nama? Ya. Nama itu adalah salah satu isi wahyu nubuat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu salah satu isi nubuatnya ilmu mengenai nama. Wa bi annahu summiya min asma'illah binahwi 70 isman. Ya, dan dia dinamakan dengan nama-nama Allah sekitar 70 nama dari nama-nama Allah. Maka beliau mengatakan, innama ana mu'ti wallahu qasim. Aku hanyalah membagi-bagikan, memberi, tapi yang ngasih, yang membagi sebenarnya adalah Allah. Qasim membagi. Aku hanya memberi. Kalau bahasa Indonesia kayaknya kebalik deh, ya. Kita maksudnya kalau memberi itu yang punya. Tapi dalam bahasa Arab, yang membagi itu yang punya. Qasim. Baik. Wa innahu sumya Ahmad. Nabi Muhammad disebut sebagai Ahmad. Dan tidak ada satu orang pun di masa lalu bernama Ahmad. Ya. Dan khosais ini sudah disebutkan sebagian dalam hadis Imam Muslim. Baik. Ini azan? Kita undur isya asarnya, mungkin sekitar setengah jam lagi. Ya lanjut Sidimsa. Wa bi izlalil malaikati lahu fi safarihi wa bi annahu arjahun nasi aqlan wa bi annahu utiya kullal hasani wa lam yu'ta yusufa illa syakrahu. Terus. Wa bi waqtihi talatan 'inda ibtida'il wahyi wa bi ru'yatihi Jibril fi suratihi allati khuliqa 'alaiha adda hadhihi al-Baihaqi. Baik. Ya. Wa bi izlalil malaikati fi safari. Ini dari kecil. Dari kecil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemanapun jalan tidak ada bayangnya. Satu, karena beliau nur. Yang kedua, kemanapun pergi pasti ada awan di atasnya. Karena asal itulah ada satu penduduk namanya Sahibud Dair, dan yang kedua rahib yang bernama Buhairah mengatakan, ya Abu Talib, gulam ini pasti bukan anakmu, karena Nabi akhir zaman ayahnya disebutkan tidak ada, mati. Apa kata Abu Talib yang tadi bilang ini anak saya? Naam huwa ibnu akhi. Tadinya Abu Thalib selalu mengatakan nih waladi hadza waladi ibni ini anak saya. Buhairah mengatakan apa? Aku tahu dia seorang nabi karena dia tidak jalan kemanapun kecuali ada awan. Jadi kerjaannya Buhairah itu melototin awan setiap kali orang lewat. Kayak nggak ada kerjaannya, tapi itu kerjaan. Ya. Bagi saya itu kayaknya nggak penting bagi orang hari ini ya, tapi penting loh itu. Cuma itu terjadi hanya pada Rasulullah SAW, ya, hanya pada baginda Rasulullah SAW. Ya. Wa bi annahu arjahun nasi aqlan, ini saya sebut tadi bahwasanya Nabi adalah orang yang paling kuat akalnya, Saya pernah menyampaikan ini di mana waktu itu ya, di Sidoarjo. Jibril ditanya sama Nabi, hal ra'aita rabbak? Kamu udah lihat Tuhan bu? Nih lihat makom Nabi Muhammad, akalnya dan qalbu ruhnya. Kata sini Jibril, enggak sanggup katanya. Saya dan Allah itu 70.000 hijab. Hijab paling bawah, jika aku masuk menyentuhnya, lah taraktu, aku akan terbakar. Dengan santainya Nabi mengatakan, ra'aitu rabbi anna arah. Aku lihat Allah. Gitu. Ra'aitu rabbi fi surati syabi amrat. Aku melihat Allah dan Allah kemudian bertajalli dalam bentuk laki-laki, pemuda. Bukan berarti Allah itu pemuda. Bahkan Nabi mengatakan Allah mengusap, ya, masaha ala sadri. Itu bentuk tajalli, itu bukan zatnya transenden, tidak bisa dibayangkan, ya, bukan fisik.
Nah, yang mampu menceritakan ini juga orang yang berakal. Maka aqalun nas a'rafuhum billah wa a'lamuhum bih. Orang yang paling berakal itu yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling banyak gelarnya. Ya. Ini yang paling saya suka ini ya. Wa bi annahu utiya kullal hasani wa lam yu'ta Yusufa illa syatur. Nabi Muhammad itu diberikan kegagahan wajahnya. Itu semuanya kullal hasan. Sedangkan Nabi Yusuf cuma diberikan separuh. Gimana kira-kira? Nabi Yusuf, coba Nabi Yusuf perempuan lewat, Nabi Yusuf lewat, perempuan ini bukan motong, melukai. Itu lafaz qata'a itu bukan memotong, tapi melukai tangannya. Yaqta di situ artinya melukai. Gak sadar. Wah, debus paling tinggi tuh. Ya, jadi nanti kalian nih kalau mau bikin mak-mak punya debus nih, bacanya salam Nabi Yusuf ya. Enggak, ya. Ijazahnya batil. Bisa dibayangkan kenapa ada sahabat Nabi ketika di perang Uhud, Nabi dipanah, ditombak, lalu dia menjadi tameng Rasulullah. Dan dia tidak merasa kesakitan. Kenapa? Terbayang? Saya gak bisa bayangin. Indah, luar biasa. Maka antum kalau ketemu orang-orang yang hari ini tidak mengerti bagaimana cinta kepada Nabi, wajar hatinya keras. Orang-orang yang paham ini cuma orang-orang yang di kalbunya ada cinta. Makanya orang bisa berkorban seperti itu. Kita kalau nggak senang sama orang, kita lihat sisa-sisanya biasa aja. Tapi Abdullah bin Zubair, darahnya pun diminum. Ummu Aiman dan Ummu Yusuf ada dua. Syaribat kullu minhuma baulah. Minum air seninya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa katakan Nabi? Sehah ya Ummu Yusuf. Sejak detik ini wahai Ummu Yusuf, kamu tidak akan pernah sakit. Perutnya nggak pernah sakit lagi. Begitu orang-orang kepada Rasulullah SAW. Itu baru kencing, baru air seni masuk ke badan. Gimana kalau ada darah Nabi di badannya? Itu sebabnya saya cinta kepada semua zuriat Rasulullah SAW. Tanpa terkecuali. Mau Hasani, mau Husaini, mau Azmat Khan yang katanya diperdebatkan nasabnya. Ataupun yang sekarang-sekarang yang masyhur di Rabithah. Semuanya kita cinta. Karena tubuh mereka bertuah. Tubuh mereka bertuah. Loh ini dia pro ini, dia anti ini, itu urusan mereka. Mereka juga manusia biasa. Nabi mengatakan, wailul linnas minka ya Abdullah. Celaka manusia kalau macam-macam kepadamu wahai Abdullah bin Zubair. Kenapa? Darah Nabi sudah nyatu dalam tubuhnya. Nah, ini yang disebut khususiyah. Maka disebut nih khususiyah pada dirinya. Dan gak berlaku kepada yang lain. Ya. Antum kira-kira gimana tuh ngelihat? Ya. Saya kenal seorang kiai, cinta sekali dengan Gus Dur. Kobokan Gus Dur diminum sama dia. Antum jangan minum kobokan aneh, ini pemaksiat, banyak dosa. Ya. Dosa hati, gak tanggung-tanggung, dosa pikiran banyak sekali. Dosa fisik apalagi. Itu Gus Dur, Masya Allah. Kobokannya diminum sama si kiai. Apa kata orang sekitar? Gila ente, majnun ente. Apa kata dia? Gak apa-apa. Gus Dur nimpalin, ntar jadi wali orang gila, kiai orang gila. 15 tahun setelah itu dia punya pesantren gila di Tangerang. Gimana? Wali kalau ngomong begitu, yang disebut sesat sama kawan kita. Ya, itu baru wali zaman ini. Yang di darahnya juga ada. Yang bertarung hari ini di Indonesia kan zuriat-zuriat juga kok. Maka kita hormat ke semua mereka. Ya. Ya, antum boleh politik tapi jangan bawa-bawa ribat ya, ntar. Maka di kajian-kajian ribat nggak ada bendera politik, nggak ada bendera partai, nggak ada. Kita cinta kepada semua zuriat Nabi mahma ikhtalafu. Meskipun mereka berbeda dalam mazhab, berbeda dalam manhaj, berbeda dalam siasah politik. Ya. Siap mengikuti manhaj seperti ini? Ya, harus, wajib. Ya.
Kita jaga yang begitu. Ya. Kalaupun kita pernah salah adab, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Yusuf memandangnya hanya separuh keindahan Nabi di wajahnya. Itu membuat ibu-ibu sosialita, kalau sekarang kan buat tas mahal-mahal 1M, ya. Luka tangannya dan dia gak sadar. Maka orang-orang yang berjuang karena cinta kepada sang baginda, dia tidak akan merasakan lelah dalam capeknya. Dia gak akan merasakan kehabisan materinya dalam kedermawanannya. Tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya pun meniatkan ribat ini niatnya untuk berjuang mengajarkan, meneruskan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya berharap apapun yang terjadi di kita selama ini, udahlah, ya, ini ujian nafsiyah kita. Ya, tujuan kita cuma satu, berkhidmat untuk Nabi Muhammad SAW, bukan untuk ribat, ya, bukan untuk sosok, bukan untuk mazhab, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan merasakan indahnya. Bahkan mereka seperti yang kita ceritakan tadi, ketika tombak mengarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia siap duduk, bahkan berdiri di hadapan Nabi SAW. Itulah mati terindah sahabat Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih keren kan dari ibu-ibu sosialita Nabi Yusuf? Gak ada apa-apanya, ya. Maka kita naftakhir iftikharan syadidan, kita berbangga luar biasa, tanda syukur kita ditakdirkan Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum, ayo saya berniat dan coba berniat dalam hati semua, apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad kita niatkan, kita berkorban, harta, nyawa bahkan kalau perlu, semuanya kita insyaallah nubzil juhdana, ya, juhdana insyaallah. Wa bighattihi thalathan inda ibtida'il wahyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ini dilakukan untuk nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak hanya kita, Nabi Muhammad pun mengalami, kalau tadi saya sebut amnesia, Nabi pasti tidak amnesia. Cuma ada orang-orang yang dia ilmunya baru keluar kalau dia terdesak. Ya. Maka Nabi didesak oleh Sayyidina Jibril, Iqra. Dipeluk, lalu didekap sampai beliau susah bernafas. Di saat itulah kita sebut mati sebelum mati ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, barulah beliau sadar. Ingat semuanya. Awalnya Sayyidina Jibril mengatakan Iqra, setelah itu dialah yang membaca dengan sendirinya. Ya. Sayyidina Jibril ini hanya pembawa wahyu risalah, sedangkan wahyu nubuahnya langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa bi ru'yatihi Sayyidina Jibril fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Dan ia diizinkan oleh Allah memandang sosok Sayyidina Jibril yang asli. Antum melihat genderuwo aja pingsan. Gimana mau melihat Sayyidina Jibril alaihis salam, ya. Sayyidina Hamzah diizinkan Allah melihat Sayyidina Jibril pingsan. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngelihat tapi masih fana. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas diberikan ilmu karena Sayyidina Jibril simbol ilmu. Ya. Kita beruntung di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang diizinkan oleh Jibril, dan sampai hari kiamat Sayyidina Jibril pasti akan turun, tapi bukan bawa wahyu. Tidak bawa wahyu. Ini dipertegas oleh Imam Suyuti, dipertegas oleh Imam Abdul Ghani An-Nablusi dan imam-imam lain, Imam Kattani dan semua imam-imam, bahwa nuzul Sayyidina Jibril laisa lil wahyi, bukan karena wahyu. Dia turun mengunjungi kekasih-kekasih Allah, menyalami pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya tutup, ya, sebelum kita asar. Kata Nabi kepada Hanzalah. Hanzalah dan Abu Bakar ketemu di jalan. Apa kata Hanzalah? Ya Abu Bakar, ma bika? Ada apa di wajahmu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, wa ma bika ya Hanzalah? Wajahmu juga parah wahai Hanzalah. Mereka ini nangis, wajahnya kayak gelisah.
Lalu mereka bercerita apa yang terjadi. Mereka ketika bersama Rasulullah seakan-akan melihat surga, bahkan melihat Rasulullah. Tapi ketika pulang, kalau sekarang kita buka handphone, segala macam, lupa semuanya. Ketika mau tidur, mereka gelisah. Sebelum tidur itulah keluar dari rumah. Hanzalah keluar, Abu Bakar keluar, ketemu di pertigaan. Dan mereka bercerita, kami munafik. Tuh, coba antum lihat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kami munafik. Apalagi Ar-Razi. Ya. Hanzalah ini teman-teman. Ini sahabat yang kemudian meninggal wafat. Dan dia dalam keadaan belum mandi. Mandi wajib. Hanzalah. Seingat saya, benar ya? Hanzalah baru menikah. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Dan mereka merindukan syahid fisabilillah. Lupa mandi, langsung jalan. Ternyata yang memandikannya Sayyidina Jibril. Betapa indahnya Hanzalah. Yang memandikannya Sayyidina Jibril. Mereka datang kepada baginda Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kami munafik. Nah, ini ciri-ciri ahlullah, kekasih Allah. Selalu menuduh dirinya tidak benar. Ya. Walaupun saya belum termasuk bagian dari mereka yang suci itu, yang wali-wali besar itu, tapi saya mengatakan Ar-Razi munafik. Ya, saya benar-benar munafik. Nggak tahu kalau antum ya. Ya. Apa kata Nabi? Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikr. Seandainya kamu membawa apa yang kamu bawa, yang kamu ambil dariku, wa dzikr, selalu berzikir, la safahatkumul malaika ala furushikum, dalam riwayat Tirmizi, wa ala turuqikum. Malaikat akan menyalamimu meskipun di tempat engkau lalai, yaitu tempat tidurmu dan di pasar. Ya. Inilah karomahnya para ashab Nabi, para aulia, para malaikat datang nyalamin mereka, salamin. Dan untungnya kita ini Allah hijab dari mereka, sehingga ketika dia salami kita nggak ketakutan, minimal gila. Banyak orang udah sepura-pura, bukan gila itu, mereka sedang mabuk dengan alam-alam cinta. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang hadir, saya apalagi yang juga ikut berkhidmat, dan semua yang ikut berkhidmat, orang-orang yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama, assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah, salamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya aba arwahina ya Rasulullah. Salam kepada engkau wahai baginda Nabi Muhammad. Salam kepada engkau dari kami umatmu yang tidak tahu adab kepadamu. Salam kepada engkau wahai Rasulullah. Kami masih jauh dari sunnah-sunnahmu. Hati kami masih keras disebut namamu, tapi kami belum tersentuh menyebut namamu. Maafkan kami wahai baginda. Tapi dari hati paling dalam, ya Allah, wahai Rasulullah, saksikan kami ridha kepada Allah sebagai Tuhan kami, Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, dan Islam, iman, ihsan sebagai jalan hidup kami. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidana ya aba arwahina ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana
يا أبا أرواحنا يا رسول الله. الفاتحة. Allahumma arzuqna hubba. Ya Allah, berikan kami cintamu. Wa hubba ma yuhibbu. Cinta kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta para auliamu, para nabimu, para ulama yang berkhidmat di jalanmu. Waj'al lana ya Rabbana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Sederhana ya Allah. Ilhamkan kami, gerakkan kami untuk mudah beramal. Amalan yang bisa membuat Engkau melirik kami ya Allah. Membuat Rasulullah melirik kami ya Allah. Allah marzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Hati kami berubah-ubah ya Allah. Hati kami selalu gelisah ya Allah. Hati kami gundah gulana ya Allah. Hati kami keras ya Allah. Maka dengan nur baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ya man huwa nurus samawati wal ard, fanawwir qulubana. Maka cahayailah kami, terangilah kalbu kami, sembuhkan penyakit-penyakit kami, terutama penyakit di dalam jiwa kami. Bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulub wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil wujud sayyidil kaunain nabiyina Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad warzuqna syafa'atahu al-uzma yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan syafaat di dunia akhirat. Allahumma bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam farzuqna syafa'atahu, farzuqna syafa'at, farzuqna syafa'at. Meskipun kami tidak berhak ya Allah, tidak pantas ya Allah mendapatkan pembelaan beliau, syafaat beliau, tapi rahmat-Mu yang Engkau curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pasti layak selalu menghampiri kami ya Allah. Allahumma ya Rahmanir Rahim, salli ala Sayyidina Muhammad Rauf Rahim wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyati jema'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillah. Ya siratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin. Amin. Dustur ya Sayyidina ya Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.